Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu segalanya ada pada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini pasti ada saat-saat di mana kita diperhadapkan pada situasi yang sangat tidak enak. Apa saja yang kita kerjakan serasa tiada membuahkan hasil, alias gagal. Kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal, di segala bidang. Seperti bangsa Israel yang menghadapi laut berau yang serasa seperti jalan buntu, saudara-saudara. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Pintu kesembuhan, pintu pemulihan, dan pintu keberhasilan. Begitu juga yang lainnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika sampai hari ini kita menghadapi persoalan yang tidak henti-hentinya menerpa kehidupan kita, bahkan datang lagi yang namanya si COVID-19, janganlah berkecil hati dan berputus asa, karena kita ini adalah orang Kristen pengikut Kristus Yesus, anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai kuasa dan otoritas. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7c dikatakan, saudara-saudara, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika Tuhan bertindak pasti terjadi perubahan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang perkasa dan luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Sekalipun situasi atau keadaan sepertinya, saudara-saudara, tak mungkin pintu-pintu terbuka. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita, saudara-saudara, di segala keadaan dan situasi, di segala musim kehidupan kita. Dengan kata lain, berkat Tuhan tidak berpengaruh pada situasi. Tuhan punya kekuasaan. Tuhan punya wewenang mutlak atas kehidupan kita, saudara-saudara. Ia dapat memberi kehidupan kepada seseorang. Begitu juga dapat mengambil kehidupan itu, jika Tuhan mengkehendakinya. Perkara hidup dan mati juga adalah perkara mudah bagi Tuhan Allah kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Begitu juga dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah yang disaksikan oleh pemazmur dalam sapaan Tuhan kita saat ini. Bagaimanapun hidupnya, Tuhanlah yang akan menghidupkannya kembali dan menaikkannya dari keterpurukan. Dalam hidup ini, saudara-saudara, persoalan pasti akan ada, pasti akan terjadi. Namun hidup orang beriman tidak akan berakhir dalam kesusahan tersebut. Permasalahan hidup mungkin akan kita alami, namun hidup orang percaya tidak akan berakhir di dalamnya. Samudera raya atau kuburan suatu saat bisa akan menelan hidup kita. Namun ingatlah, Tuhan berkuasa menaikkan kita dari sana dan membangkitkannya melalui kebangkitan Kristus Yesus.
Bila dalam hidup ini pun kita terasa hina, tertekan saudara-saudara, dan dinista, percayalah, Tuhan berkuasa menghibur kita, membesarkan hati kita, dan memuliakan kita dengan penghiburan yang kekal dan kasih setianya yang memberi damai yang sejati bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya dalam Lukas 1 ayat ke-52 firman-Nya berkata, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi asalkan kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tak ada saudara-saudara yang perlu kita takutkan dan kita khawatirkan dalam hidup ini. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis melanda, sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan terhadap kita, tetapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Melalui sapaan ini, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengandalkan Tuhan selalu dalam waktu pemberian ini. Ketika kita memberi hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan, maka pintu berkat pasti dibukakan dan akan terbuka bagi kita. Karena Tuhan sangat peduli dan selalu akan memperhatikan kita. Karena segalanya ada pada Tuhan, hidup maupun mati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu Bapa, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang, yang mengajak kami Tuhan bahwa segala sesuatu ada pada Tuhan, hidup dan mati kami, turun naiknya kami ada di genggaman Tuhan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya Bapa mereka semakin lagi dipulihkan, semakin lagi disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Izinkan Tuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Ketika para pendengar di dalam kelemahan, mari Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu, karena hanya Engkau Tuhan kami yang selalu peduli akan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya, berikan kesehatan, berikan kepintaran, begitu juga hikmat. Tuhan Yesus, bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Bagi mereka yang belum mempunyai momongan, mari Tuhan berikan momongan. Bagi mereka yang belum mempunyai jodoh Tuhan, yang telah menanti-nantikannya begitu lama, mari Engkau berikan jodoh bagi mereka. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, dan hamba memohon juga dengan penuh kerendahan hati, jauhkan Tuhan Yesus wabah COVID-19 dari dunia ini, serta berikan tetap ketabahan, kesabaran, kekuatan bagi anak-anak-Mu, bagi orang-orang yang percaya kepada nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.